Beberapa hari yang lalu kita sudah menyaksikan bersama-sama Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Jenderal Prabowo, sudah melantik dan mengumumkan para anggota-anggota atau para pejabat yang akan bekerja 5 tahun ke depan, setidaknya kalau tidak ada pergantian di tengah atau reshuffle. Terdiri dari beberapa menteri, begitu juga wakil menterinya, dan lain sebagainya, sebagaimana kita saksikan bersama-sama. Namun setiap pemerintahan itu tentu ada perbedaan-perbedaan, bukan hanya personalnya, tetapi mungkin instansinya. Perbedaan-perbedaan selama ini yang berkembang adalah ada beberapa penambahan pos-pos tertentu di masa Pak Prabowo ini. Tetapi ada satu perbedaan yang saya kira ini paling mencolok sebetulnya, bukan lagi soal penambahan, tetapi ini justru pengurangan. Jadi kalau dalam nahwu ini seperti jamak taksir. Jamak taksir itu dirubah dengan ditambahi dan dikurangi. Jadi huruf asalnya ada yang dikurangi dan didatangkan huruf yang baru. Itu jamak taksir ya, tapi itu masalah nahwu ya. Bukan itu yang ingin saya bicarakan. Tetapi di sini adalah kalau kita perhatikan, sejak tahun 2007 ya, di masa kepemimpinannya Bapak Susilo Bambang Yudhoyono sampai berakhirnya masa Jokowi, yaitu tahun 2024 bulan Oktober kemarin, yang namanya presiden itu dia punya tim penasihat yang disebut dengan One Team Press atau Dewan Pertimbangan Presiden, dan itu terdiri dari beberapa tokoh sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Yang tidak pernah hilang dari semua tokoh itu adalah di situ mesti diisi oleh ulama, wabil khusus ulama NU. Coba kita cek, ya, nggak usah repot-repot, kita cek di Tokopedia saja. Tokopedia lagi, Wikipedia. Ya. Kita lihat dari 2007 itu yang pertama kali yang dipost ulamanya adalah Kiai Haji Dr. Hasih ya, Dr. Hasih apa ya, Kiai Ma'ruf Amin, Presiden Pak Jokowi itu. Bahkan beliau dari tahun 2007 bertahan terus sampai 2014 kalau tidak keliru. Dan beliau jelas ulama NU. Bahkan terakhir di NU menjadi Rais Am. Ya. Setelah beliau diganti oleh Allahyarham Kiai Haji Hazim Muzadi dari tahun 2015 sampai beliau wafat di tahun 2017, lalu dilanjutkan oleh Kiai Haji Yahya Sakuf, ketua PBNU sekarang. Dari 2019 sampai 2024, yaitu 5 tahun terakhir, itu diisi oleh Habib Lutfi bin Yahya. Nah sekarang One Team Press ini nggak ada, tapi diganti dengan penasihat khusus presiden. Apa bedanya? Dalam penasihat khusus presiden ini, nama yang adalah nama lama itu salah satunya adalah Bapak Jenderal Wiranto ya. Saya mungkin keliru nyebutnya, mungkin bukan jenderal apa gitu, pokoknya jenderal lah ya, kita pakai bahasa orang awam saja, jenderal lah ya. Tetapi dari pos-pos penasehat khusus presiden ini tidak ada lagi ulamanya di situ. Jangankan ulama NU, yang ulama saja, artinya tokoh agama non NU gitu, itu sepertinya tidak ada. Mungkin saya keliru, tapi sepertinya tidak ada. Lalu apa yang saya sebut berbeda? Berarti dari tahun 2007 sampai di akhir pemerintahan Pak Jokowi itu ada pos di mana di situ diisi oleh ulama dan itu penasehat presiden. Ya mungkin secara jabatan tidak mungkin di atas presiden toh. Oh yang ngangkat mereka aja presidennya. Tetapi setidaknya mereka adalah tim yang memberikan nasihat, memberikan masukan, dan di situ ada ulamanya. Sekarang tidak ada lagi. Lalu di mana posisi ulama sekarang di pemerintahan Pak Prabowo? Yang saya soroti yang paling tinggi adalah Menteri Agama. Namun ini saya kira subsidi ya, subsidinya atau substitusi atau apa bahasa, kompensasi ya, bukan subsidi, kompensasi. Karena di masa Pak Jokowi itu Menteri Agama ini sepertinya jarang diisi oleh ulama ya, tokoh NU ya. Tapi kalau kita sepakat sebagai ulama tokoh agama, sepertinya belum gitu.
Apalagi misalnya yang terakhir itu Gus siapa itu ketua GP Ansor, Gus Yakut ya, adiknya ketua umum PBNU sekarang itu. Siapa yang bilang beliau ulama? Tokoh NU ya, kader NU ya, tapi kan bukan ulama. Artinya nggak semua petinggi di NU itu ulama, ya tergantung dia di mana gitu. Kemudian Menteri Agamanya bahkan di masa Jokowi pernah diisi jenderal, pernah diisi Bapak Lukman Hakim. Nah yang sekarang ini bener-bener ulama, Bapak Kiai Haji AG itu Andre Guruta. AG itu gelar ulama ya, ulama tinggi di daerah Sulawesi Selatan kalau tidak salah. Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Beliau ini memang ulama. Kita nyebut nama ini, kita nggak kenal beliau sebagai politisi, tetapi memang ulama. Pernah menjabat sebagai Imam Masjid Istiqlal. Berarti levelnya Profesor Dr. Kiai Haji Mustafa Yakub, Ali Yakub kalau tidak ya. Allahyarham ya. Artinya memang kita tahunya orang ini ulama. Pendidikannya juga di keulamaan, di keislaman, bukan di selain itu. Nah, tiba-tiba jadi Menteri Agama cocok. Mungkin itu kompensasinya. Artinya di atas tidak ada lagi ulamanya, tetapi pembidangan keagamaan dipegang oleh orang yang benar-benar ulama. Ada satu analisa lagi. Kalau kita lihat pos ulama dalam One Team Press itu, judulnya atau kedudukannya di bagian apa? Ternyata di bagian hubungan antar agama. Nah, ini menarik. Jadi Kiai Haji Ma'ruf Amin, kemudian yang diganti oleh Kiai Haji Mujadi, terus diganti oleh Gus Sakuf, kemudian Gus Yahya Sakuf ya, kemudian diganti sampai yang terakhir yaitu Habib Lutfi. Itu kalau tidak salah berarti kalau posnya tidak ada perubahan, itu adalah pos di hubungan antar agama. Nah sekarang diganti dalam Kementerian Agama ini diduduki oleh orang yang memang sangat relevan dalam masalah hubungan antar agama. Karena Menteri Agama itu tentu saja nggak hanya mengurusi agama Islam, tapi Menteri Agama seluruh agama di situ yang ada di Indonesia. Apa buktinya kalau orang ini sangat kompeten dalam hubungan lintas agama? Ya nggak usah kita terlalu menjelaskan banyak hal. Kita cukup saksikan ada foto beliau kemarin itu yang mencium kepalanya dari orang tertinggi di agama Kristen, ya dari Vatikan kalau tidak salah. Saya lupa kalau masalah nama, tapi kita bisa lihat fotonya ini. Artinya bisa jadi pertimbangan dari era Pak Prabowo ini adalah kalau persoalan penasehat presiden di bagian pertimbangan agama itu sudah ada di kementeriannya, karena menterinya sudah menteri yang kapasitasnya di situ. Ahli agama juga sangat antusias kepada perdamaian antar agama atau hubungan antar agama. Kalau kita bicara hubungan antar agama, kita tidak hanya berbicara bagaimana antar agama berhubungan, tetapi bagaimana persatuan itu tidak terusik oleh perbedaan agama. Setidaknya tidak mungkin diisi oleh tokoh-tokoh yang terlalu ekstrim, ya, terlalu tidak relevan untuk bicara tentang hubungan antar agama. Nah, jadi anggap saja dalam tim khusus Prabowo itu penasehatnya itu tidak ada ulamanya, tidak ada lagi pos di situ hubungan antar agama, karena sekarang Kementerian Agamanya dipegang oleh orang yang memang sangat pakar di bidang itu, sangat relevan, bahkan mungkin sangat tepat untuk masalah itu. Kira-kira begitu ya. Jadi ini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Ini kita tidak bicara kesalahan, saya tidak mengkritik, hanya menjelaskan peta setidaknya menurut saya dan orang yang sepakat dengan saya. Karena di dunia ini tidak ada sesuatu yang disepakati semua orang, tidak ada juga sesuatu yang ditolak semua orang, kecuali hal-hal itu yang sudah sifatnya makulat ya. 1 tambah 1 5 itu ditolak semua orang. 1 tambah 1 2 disepakati semua orang. Dan ada hal-hal yang mungkin setara dengan itu. Misalnya kejahatan pembunuhan itu dibenci semua orang. Walaupun ada pembunuhnya suka psikopat ya. Makanya saya bilang hanya yang makulat yang disepakati semua orang. Kalau selain itu pemerkosaan dibenci oleh korbannya, dibenci oleh keluarganya korban, dibenci oleh yang tidak suka, dibenci oleh pelakunya, dia suka. Makanya dia lakukan. Jadi begitu ya, kalau kita bicara semua orang itu semua orangnya ya, bukan kelompok tertentu. Allahumma hdina